Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, hari ini, kita lanjutkan materi masih terkait karbohidrat ya, kemarin kan kita sudah ngomongin tentang karbohidrat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, dengan praktikum, tapi tentunya karena ini online pelatihannya, maka praktikumnya pun juga online ya. Nah, kita akan melakukan yang namanya uji karbohidrat, seperti itu. Nah, untuk melakukan uji karbohidrat, kamu buka dulu, yang namanya website ya, amrita.labs. Amrita, nah ini, amrita.olabs.edu.in. Nah, sehingga nanti akan tampilannya seperti ini ya. Kita sama-sama pilih yang chemistry. Lalu berikutnya nanti kita tungguin. Nah, kita yang ini nih, yang qualitative analysis of carbohydrates ya, atau uji analisis kualitatif dari karbohidrat. Pilih ya yang ini ya. Kemudian pilih simulator. Nah, anak-anak sekalian, di sini Pak Budi punya 4 macam karbohidrat ya. Ada glukosa, ada laktosa, ada sukrosa, dan ada starch. Starch itu amilum atau pati ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, di mana nanti keempat karbohidrat ini, kita tahu glukosa itu merupakan sebuah monosakarida ya. Laktosa sama sukrosa juga merupakan sebuah disakarida. Dan starch atau amilum itu merupakan polisakarida. Nah, hari ini kita akan melakukan uji kelarutan ya. Jadi semuanya kita larutkan dalam air ya. Airnya Bapak taruh di tabung A, kemudian Bapak taruh di tabung B, lalu Bapak taruh di tabung C, dan Bapak taruh di tabung D. Nah, kita guncang-guncangkan ya, seperti ini. Kita lihat ya, di tabung A itu glukosanya larut ya dalam air ya. B juga laktosanya larut dalam air. C, sukrosa larut juga tuh di dalam air tuh. Satu lagi starch atau amilum juga dia larut di dalam air ya, seperti itu. Kalau nggak larut, maka nanti akan terbentuk 2 lapisan ya, kayak air minyak seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini udah Pak Budi bikinin ya ceritanya ya, udah Pak Budi screenshot, udah Pak Budi tempel di sini, bahwa semua karbohidrat baik itu dia monosakarida, disakarida ataupun polisakarida, mereka itu bisa larut di dalam air atau mereka semua sifatnya adalah polar, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, nah sekarang kita ganti percobaannya yang kedua, yaitu uji molis ya, uji molis. Sama ya, ini sampelnya A, B, C, D sama semua, glukosa, laktosa, sukrosa, sama amilum ya. Kita pakai ini. Nah, cuman bedanya di percobaan kedua ini, pertama A, B, C, D ini Bapak tambahin reagen molis dulu ya, atau reaksi molis namanya. Ini campuran dari alkohol sama apa ya, Bapak lupa. Pokoknya ini ada sebuah reagen lah ya, ini reagen molis namanya. Biasa sih di laboratorium udah jadi ya. Nah, setelah Bapak kasih reagen molis, tabungnya Bapak angkat, Bapak kasih H2SO4 pekat ya, kayak gitu. Nah, yang A, yang B juga, oke. Kemudian yang C, dan yang D. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat baik A, B, C, atau D, kalau kita perhatikan dia itu sama-sama terbentuk cincin yang bawah ya, bukan yang atas ya. Kalau yang atas kan itu kan molisnya tadi. Cincin berwarna ungu ya. Itu cincin furfural berwarna ungu. Nah, sebenarnya Pak, apa sih reagen molis itu? Apa tujuan kita melakukan percobaan yang kedua ini? Kalau yang pertama kan jelas ya, untuk mengetahui kelarutannya. Nah, yang kedua ini sebenarnya uji molis ini sendiri, kita itu tujuannya satu, kita mau mengidentifikasi dia itu karbohidrat atau bukan. Kalau dia itu karbohidrat atau dia itu positif, itu merupakan sebuah karbohidrat ya,
Maka di sini Bapak kasih tanda positif ya. Nah, nanti hasil ujinya adalah dia akan menghasilkan cincin furfural warna ungu. Kayak gitu. Kebetulan di sini sampel yang Bapak uji empat-empatnya ini merupakan sebuah karbohidrat. Bedanya satu monosakarida, yang dua disakarida, yang terakhir polisakarida. Maka semuanya akan terbentuk cincin warna ungu seperti ini. Seandainya ini sampelnya Bapak ganti sama sebuah protein, contoh misalnya putih telur, ya. Nah, putih telur itu kan merupakan sebuah protein. Ya, maka apakah dia terbentuk cincin warna ungu seperti ini? Tidak. Kayak gitu. Jadi, reagen molis ini atau uji molis ini diperuntukkan untuk dia itu mengetahui karbohidrat atau bukan. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita beralih ke percobaan yang ketiga, yaitu tes Fehling. Ya. Sama ya, ABCD-nya glukosa, laktosa, sukrosa, dan amilum. Ya, nah di sini Bapak punya dua larutan, yang warna biru itu adalah larutan Fehling A namanya, yang warna putih yang bening itu adalah larutan Fehling B. Pertama semuanya Bapak kasih Fehling A dulu ya, baik yang tabung A, kemudian tabung B, kemudian tabung C, lalu berikutnya adalah tabung D, seperti itu. Nah, lalu yang Fehling B-nya juga Bapak kasih di A, ya, kemudian di B, kemudian di C, lalu kemudian di D. Seperti itu ya. Oke, warnanya ungu semua ya, jadi warna ungu ya. Nah, ini belum selesai karena reaksi ini butuh pemanasan. Maka kita panaskan sama kita. Ceritanya mah 20 menit ya ceritanya, cuman karena ini sebuah simulasi jadi ya udah gitu, nggak usah di nanti tuh. Kita bisa lihat sama kita di sini tabung A sama tabung B terjadi sebuah perubahan ya, warnanya menjadi endapan merah bata seperti itu ya. Seperti warna loker kalian. C sama D itu ya sudah tetap gitu, tetap warna biru saja. Nah, kita bahas ya sama kita ya. Jadi uji ketiga ini adalah uji Fehling A sama Fehling B. Kalian tentunya masih ingat ya bahwa gula itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada gula preduksi, ada gula yang non preduksi. Kalau gula preduksi, dia itu memiliki gugus fungsi aldehid atau aldosa ya. Disebutnya gula aldosa. Jadi dia memiliki gugus fungsi aldehida. Nah, kalau ketosa, kalau non produksi, dia ketosa. Dia memiliki gugus fungsi keton seperti ini. Nah, memang cara mengidentifikasi bedanya antara aldehid sama keton itu adalah ya dengan menggunakan Fehling A sama Fehling B. Kalau dia positif, kalau misalkan dia itu apa namanya? Mengandung aldehid, ya maka dia akan menghasilkan endapan merah bata. Kita diskusikan ya, kenapa yang A itu dia bisa menghasilkan endapan merah bata, karena A itu tadi kan sebuah glukosa. Di mana glukosa itu sendiri kalau kita lihat strukturnya, ntar lihat ya video Pak Budi yang sebelumnya, glukosa itu memiliki aldehid seperti itu, ya. Nah, laktosa itu merupakan sebuah disakarida, di mana dia merupakan campuran antara glukosa dan galaktosa. Namanya juga disakarida, berarti terdiri dari dua gula ya, ini sama ini. Nah, dua-duanya kalau kita perhatikan, kalau lihat catatan Pak Budi yang sebelumnya, dia itu juga merupakan sebuah gula aldosa, gula aldehid ya, makanya dia positif. Nah, sukrosa itu disakarida yang mengandung glukosa sama fruktosa. Nah, disinilah letaknya. Dia ada fruktosanya, di mana fruktosa itu merupakan gula keton ya, atau gula ketosa. Dia tidak bisa menghasilkan endapan merah bata ya, makanya hasilnya negatif ya, tidak menghasilkan endapan merah bata. Nah, amilum itu merupakan sebuah polisakarida, di mana polisakarida itu sangat panjang rantainya, ada jutaan ya, sehingga dia akan kehilangan sifat daripada struktur sangat besar ya, struktur sangat raksasa, dia akan kehilangan sifat itunya tadi ya, sehingga dia tidak bisa diidentifikasi menggunakan Fehling A sama Fehling B seperti itu. Paham ya di sini ya? Ya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya kalau polisakarida itu tidak bisa ya, tidak bisa diuji seperti ini ya, Fehling A sama Fehling B gitu. Oke, lanjut. Nah, next kita masuk ke Benedict ya. Benedict itu sendiri satu reagen ya, dan coba kita lihat ya, ini semuanya kita kasih reagen Benedict semua sama kita. A, B, C, satu lagi D ya.
Nah, yuk kita perhatikan sama kita tempatkan di pemanas. Nah, kita lihat sama kita terjadi perubahan warnanya tuh. Oke, kita perhatikan setelah dipanaskan, ternyata dia hasilnya sama seperti Fehling A sama Fehling B ya. Jadi, maksudnya kok bisa sama apa? Jadi sebenarnya uji Benedict itu sama seperti uji Fehling A dan Fehling B. Jadi dia itu hanya sebuah alternatif ya. Karena kan kalau Fehling A sama Fehling B dia menggunakan dua reaksi A sama B. Tapi ini semua tuh bisa digantikan sama ini satu reaksi namanya reaksi atau reagen Benedict gitu ya. Nah, tapi intinya sama ya, penjelasannya pun juga sama. Intinya dia untuk menguji apakah dia merupakan gula reduksi atau bukan, mengandung aldehid atau mengandung keton. Kalau aldehid dia begini, kalau keton dia begini. Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Yang kelima itu adalah uji apa tuh? Sorry. Tolerance ya. Oke, tolerance ini kita reaksikan sama kita ya, tolerance A, B, kemudian C sama D ya. Oke, ini seharusnya sih kalau udah ngerti teorinya mah udah langsung tahu ya ini ujinya buat apa ya. Oke, kita lihat sama kita perubahan warnanya. Nah, inilah perubahan warna yang terbentuk ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, uji tolerance itu sendiri sebenarnya sama seperti uji Fehling A sama Fehling B ataupun uji Benedict. Dia itu intinya untuk mengetahui apakah mereka itu merupakan gula pereduksi atau bukan. Seperti itu ya. Bedanya kalau Fehling A sama Benedict kan dia sama ya, sama-sama menghasilkan endapan merah bata. Tapi kalau misalnya reaksi tolerance gitu ya, dia itu ciri-cirinya oh ini udah ada ya. Kayak gitu, dia itu akan menghasilkan ini, endapan yang namanya cermin perak, seperti itu ya. Kalau dia merupakan sebuah aldehid atau gula aldosa atau gula reduksi, maka dia itu menghasilkan endapan cermin perak seperti ini. Ini hasil uji positifnya ya. Tapi kalau misalkan dia tidak menghasilkan endapan cermin perak, ya berarti dia bukan merupakan sebuah gula reduksi atau gula keton ya, gula ketosa. Seperti itu. Oke? Nah, terakhir yaitu uji iodin atau uji Lugol ya, sama saja ya. Kalau misalnya ada yang bilang uji Lugol, ada yang bilang iodin, tapi sama aja. Iodin kita masukin ini A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, tuh bedanya tuh ya. Iodin itu sendiri tuh apa sih? Iodin itu sendiri tuh betadin ya. Sebenarnya iodin itu sendiri adalah sebuah betadin ya. Nah, kalau kita perhatikan sama kita, betadin itu sendiri ya, betadin itu sendiri, dia itu tujuannya itu untuk apa sih? Untuk menguji dia itu sebuah polisakarida atau bukan, seperti itu. Khususnya dia itu amilum ya, khususnya amilum. Kenapa? Karena kalau dia merupakan sebuah polisakarida gitu ya, dia itu akan menghasilkan warna seperti si starch ini atau si pati, yaitu warna biru. Sementara kalau ABC ya warnanya kayak warna betadin kena air ya. Warna betadin kena air tuh ya kayak gitu kan, kuning kan, seperti itu. Artinya dia tidak terjadi reaksi sama sekali. Tapi kalau misalkan dia itu diuji sama si amilum gitu ya, maka dia itu akan menghasilkan yang namanya polisakarida seperti itu. Menghasilkan positifnya ya, dia warna biru tua seperti itu, warna biru tua. Nah, kalau misalnya kamu mau melakukan percobaan yang sederhana ya, kamu silakan ambil nasi. Nasinya jangan banyak-banyak, 1 sendok makan aja atau dikit aja gitu ya. Di rumah kalau ada betadin, nasi itu kan amilum ya, dia pati ya gitu, polisakarida. Kamu masukin betadin sama kamu ke nasi, jangan satu magicom ya kamu masukin, ntar kamu dimarahin sama mama kamu. Masukin dikit aja, kamu ambil 1 sendok makan, kamu masukin betadin sama kamu, dia pasti akan menghasilkan warna seperti ini, biru tua ya. Tapi kalau misalnya sukrosa itu contohnya apa sih Pak? Sukrosa contohnya adalah gula pasir gitu ya. Kamu coba larutkan sebuah gula ya, larutkan gula ke dalam air, terus kamu kasih iodin,
3 tetes saja misalkan ya, maka dia tidak akan terjadi apa-apa gitu ya, atau betadinnya ya kayak betadin kena air aja gitu, ya dia akan warnanya kuning aja begitu. Paham ya sampai sini ya? Ini, adalah, uji karbohidrat ya. Kita nggak tahu yang mana yang dikeluarin di OSA nanti, tapi yang jelas sudah Bapak sampaikan ya semuanya ya. Oke, itu saja untuk hari ini pertemuannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.